Halo guys, apa kabar? Semoga sehat-sehat aja ya. Kali ini saya akan mengisahkan alur cerita film horor Indonesia yang berjudul Makmum. Gak usah lama-lama, kita langsung aja ke videonya. Di awal film, kita akan diperlihatkan sebuah asrama untuk wanita. Dan ini adalah Nurul. Nurul mengajak Nisa untuk sholat tahajud bersama. Namun Nisa masih ngantuk, jadi dia ingin tidur lagi. Nisa terbangun karena mendengar sesuatu di luar, dan dia pun mencoba untuk melihatnya. Dan saat dia membuka pintu, dia melihat ada pintu lain yang terbuka sendiri, dan dia pun lari ketakutan. Lalu dia kembali ke tempat tidurnya dan bersembunyi di balik selimut. Nurul sedang bersiap untuk sholat tahajud, dan saat dia sedang sholat, tiba-tiba pintunya terbuka sendiri. Dan saat Nurul sedang sholat, tiba-tiba terdengar ada seseorang yang ikut sholat bersamanya. Dan terlihat pintu itu pun tertutup sendiri. Dan terdengar ada seseorang yang menggedor-gedor pintu itu. Dan ketika Nurul membuka pintu, dia melihat Putri yang udah kesurupan. Putri. Dan ini adalah Rini. Rini bekerja sebagai pengurus jenazah di sebuah rumah sakit. Dan di sini terlihat Rini pun sedang diganggu oleh hantu yang ada di rumah sakit. Ada seseorang yang mengetuk pintu di luar, dan Rini pun membuka pintu itu, namun tidak ada orang di sana. Rini pun kembali melanjutkan pekerjaannya. Setelah selesai, Rini membersihkan dirinya. Dan tiba-tiba dia melihat ada seorang wanita yang berdiri di belakangnya, dan Rini pun mengucapkan selamat tinggal kepada orang itu. Selamat jalan, Mbak. Kembali ke asrama, di sini terlihat Nurul yang sedang bersembunyi. Dia mencari kunci agar bisa keluar dari asrama. Dan saat dia mau keluar, dia melihat ada ibu kepala asrama yang berjalan. Dia pun tidak sengaja menjatuhkan kunci. Dia melihat apa ibu asrama itu sudah pergi, dan dia pun pergi keluar. Dan sampainya di luar, dia tidak menemukan kuncinya, dan dia pun pergi kembali untuk mencari kunci itu. Namun dia malah ketahuan sama ibu asrama, dan dia pun dimarahin. Terlihat Putri yang kembali kesurupan. Nisa dan Nurul berusaha untuk membuka pintu, dan setelah mereka membukanya, mereka menahan pintu itu dari luar agar Putri tidak keluar. Dan saat mereka membukanya, Putri pun sudah pingsan. Di sini, kepala asrama kembali memarahi mereka dan meminta mereka agar tidak membuat masalah. Rini diusir oleh pemilik kontrakan, dan ketika Rini pergi dari sana, Rini tidak sengaja melihat Pak Slamet, penjaga asrama, dan Rini pun ikut dengan Pak Slamet untuk tinggal di asrama. Di tengah jalan, Rini melihat ada seorang wanita, dan ketika keluar, wanita itu pun sudah menghilang dari sana. Ini adalah Ibu Kinanti. Dia adalah kepala asrama yang dulu. Dia melihat ada seseorang yang sedang sholat, dan dia pun mau pergi dari tempat itu. Namun dia kembali lagi, dan saat dia kembali untuk melihat, orang itu pun sudah tidak ada. Ibu Kinanti memiliki masalah pada pita suaranya, dan di sini dia tidak sengaja melindas alat pengeras suaranya. Terlihat Nurul yang sedang membawakan makanan untuk Ibu Kinanti, dan Ibu Kinanti mencoba menjelaskan kepada Nurul bahwa dia melihat ada seseorang yang sedang sholat, namun Nurul tidak mengerti apa yang dikatakan Ibu Kinanti. Terlihat Rini yang sudah sampai di asrama, dan dia pun berkenalan dengan Putri, Nurul, dan Nisa. Dia mengatakan bahwa dia dulu pernah tinggal di sini. Nisa menanyakan apa dulu dia pernah diganggu saat dulu dia tinggal di sini. Rini terlihat bingung
Dan Nurul menjelaskan kembali bahwa mereka sering diganggu oleh hantu yang ikut sholat bersama mereka. Dan tiba-tiba ibu kepala asrama pun datang menanyakan kepada Rini kenapa dia mau jadi tutor di asrama itu, dan Rini menjawab bahwa dia ingin membalas budi kepada asrama ini. Rini terlihat sudah berada di kamarnya, dan saat dia lagi duduk santuy, tiba-tiba dia melihat ada lemari yang tertutup dan terbuka sendiri, dan dia pun mengeceknya. Dia menemukan ada sebuah mukena dalam lemari itu. Rini terkejut dan dia kembali melihat lemari itu, dan ternyata mukenanya sudah hilang. Rini menemui Ibu Kinanti, dan setelah itu dia menemui anak-anak yang sedang membersihkan halaman, dan tiba-tiba ibu kepala asrama memanggil anak-anak untuk menyiapkan makan siang, dan Rini pun duduk sendiri di taman itu. Tiba-tiba dia melihat ada seorang wanita yang berjalan, dan dia pun mengikuti wanita itu, dan sampainya di belakang pohon, wanita itu pun sudah menghilang. Nurul memanggil Rini dan mengatakan bahwa Putri kesurupan lagi, dan dia pun melihat keadaan Putri yang sangat menyeramkan. Putri, Dan Rini pun mencoba untuk mendekati Putri. Dan saat Putri pingsan, tiba-tiba dan Putri pun kembali pingsan. Dia pun dibawa ke kamarnya. Dan di sini Nurul dan Nisa menceritakan semua yang terjadi di asrama itu. Namun saat ibu kepala asrama datang, dia mengatakan bahwa Putri hanya pura-pura dan hanya ingin istirahat lebih, dan dia pun menyuruh Nisa dan Nurul untuk menggantikan tugas Putri. Dan Rini pun menyimpulkan bahwa hantu itu ingin menyampaikan pesan kepada mereka. Dan Nurul mengatakan bahwa mereka harus secepatnya memanggil Ustadz Ganda untuk menyembuhkan Putri. Terlihat Rini yang sudah menemui Ustadz Ganda dan kembali ke asrama. Di sini Ibu Kinanti mencoba untuk menyampaikan sesuatu kepada Rini, namun tiba-tiba tangannya dihentikan oleh hantu itu. Dan kemudian Ibu Kinanti pun pingsan. Terlihat Nisa yang sedang membangunkan Nurul dan memintanya untuk menemaninya mandi. Namun Nurul gak bangun-bangun, dan Nisa pun melihat ke arah pintu. Dia melihat ada Putri di luar, dan dia pun mengikuti Putri sampai ke kamar mandi. Dia mengetuk-ngetuk pintu kamar mandi, namun Putri tidak menjawab. Dan dia melihat ada seseorang di balik gorden, dan dipikir itu Putri. Dan ternyata Putri sedang belajar di kamar. Dan saat Nisa membuka gorden itu, ternyata tidak ada siapapun di sana, hanya ada air yang mengalir. Dan saat Nisa mau keluar, tiba-tiba ada seseorang di balik gorden. Nurul yang mendengar teriakan Nisa pun langsung mencari Nisa, dan di sini mereka sedang berusaha untuk membuka pintu itu. Dan Rini pun menelpon Ustadz Ganda untuk memintanya segera datang. Dan terlihat di sini ibu kepala asrama sedang memarahi anak-anak, dan dia meminta kepada Rini untuk mengikuti aturan yang ada di asrama itu. Rini sedang melakukan sholat tahajud, dan dia pun diganggu oleh hantu itu.
Rini terlihat ketakutan, namun dia tetap melanjutkan sholatnya. Sami Allahu liman hamidah. Dan setelah selesai sholat, tiba-tiba dia melihat ada hantu yang berdiri tepat di depan matanya. Dan di saat yang bersamaan, Pak Selamat pun datang dan memanggil Rini dan memberitahukan tentang keadaan Ibu Kinanti. Dan di sini Ibu Kinanti udah dirasuki sama hantu dan dia pun mendatangi ibu kepala asrama dan hantu itu pun kembali merasuki ibu kepala asrama. Di sini Pak Selamat mencoba menjelaskan kepada Rini apa yang sebenarnya terjadi di asrama itu. Dan tiba-tiba dia melihat ada putri yang berjalan sendirian. Dan Pak Selamat pun meminta Rini untuk membuka kotak yang ada di bawah tempat tidur Bu Kinanti. Dan dia akan mengejar putri. Pak Selamat berhasil menemukan putri dan putri pun dalam keadaan yang pingsan. Dan tiba-tiba dia diserang oleh ibu kepala asrama. Ibu kepala asrama itu terus-terusan menyerang Pak Selamat hingga membuat jari Pak Selamat pun putus. Rini pergi ke kamar Ibu Kinanti dan dia pun menemukan kotak yang tadi dibilang sama Pak Selamat. Dan dia pun melihat isinya. Dan ada surat kabar yang mengatakan ada siswi asrama yang hilang dan itu adalah Ningsih, sahabat Rini sewaktu di asrama. Aku jadi makmum aja ya. Kalau Ningsih selalu ingin jadi makmum karena dia tidak hafal bacaan sholat. Dan terlihat mereka sudah selesai sholat. Dan Ningsih pun pergi meninggalkan Rini. Dan saat Rini mengingat Ningsih, tiba-tiba lampu listrik pun mati. Rini pun menyalakan lampu tembok, namun tiba-tiba dia mendengar sesuatu dan dia mencoba untuk melihatnya. Dan Rini pun pingsan. Dan dia pun diperlihatkan bagaimana Ningsih bisa mati. Ningsih menyalakan lampu tembok dan meninggalkannya tidur. Lalu tiba-tiba ada angin kencang dan api itu membakar gordennya. Ningsih pun terbangun dan dia pun berusaha untuk memadamkan apinya, namun mukenanya terbakar. Dan terlihat Rini menangis histeris melihat sahabatnya hangus terbakar. Terlihat Ustadz Ganda mendobrak pintu untuk menyelamatkan Rini. Dan di kamar terlihat Nurul dan Nisa terbangun karena ada angin yang begitu kencang. Ustadz Ganda berusaha menolong Pak Selamat. Dan Pak Selamat pun menceritakan semua kejadian yang menimpa Ningsih. Pak Selamat dan Ibu Kinanti menemukan mayat Ningsih, namun mereka tidak melaporkannya ke polisi karena takut asrama ini akan ditutup. Dan terlihat Pak Selamat sedang menguburkan mayat Ningsih. Dan di sini terlihat ternyata Ningsih masih hidup, namun tetap dikubur sama Pak Selamat. Dan di sini ternyata putri itu adalah adik dari Ningsih. Nurul dan Nisa masih terjebak di kamar dan mereka pun berteriak minta tolong dan teriakan mereka didengar oleh Ustadz Ganda dan Ustadz Ganda pun berusaha untuk menyelamatkan mereka. Hantu Ningsih menyerang Ustadz Ganda hingga membuat Ustadz Ganda terlempar dan tertempel di dinding. Lalu Ustadz Ganda membacakan ayat-ayat suci Al-Quran dan membuat Ningsih menghilang.
Ustadz Ganda berhasil menyelamatkan Putri dan Nisa. Dan tiba-tiba datang ibu kepala asrama yang udah dirasuki sama hantu Ningsih. Nurul pun terseret lalu diangkat dan dicekik. Rini berusaha meyakinkan Ningsih bahwa dia harus mengikhlaskan apa yang terjadi pada dirinya dan memaafkan Pak Selamat dan Bu Kinanti. Dan Ningsih pun menurunkan Nurul. Ustadz Ganda membacakan ayat-ayat suci Al-Quran yang membuat hantu Ningsih kepanasan lalu keluar dari tubuh ibu kepala asrama. Dan akhirnya Ningsih pun keluar dari tubuh ibu kepala asrama. Namun di sini Ningsih masih belum kapok. Dia masih mau dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran yang membuat dia terbakar 2 kali. Dan Ustadz Ganda pun kembali membacakan ayat-ayat suci Al-Quran dan membuat Ningsih terbakar 2 kali dan hilang untuk selamanya. Dan mereka semua selamat dan Rini pun diangkat menjadi kepala asrama yang baru dan terlihat mereka berfoto bersama dan film pun selesai. Terima kasih udah nonton film ini. Jangan lupa subscribe dan like. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan kalau ada video-video terbaru dari saya. Terima kasih.